kembali lagi di YouTube Bimbo Chief bersama Miss Evelyn. Kali ini kita akan mempelajari mengenai peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di video kali ini kita akan mempelajari peristiwa apa saja yang terjadi sebelum, saat, dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, kita masuk ke peristiwa menjelang pembacaan proklamasi kemerdekaan. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya untuk merdeka. Perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua maupun antar para pemuda sendiri. Namun, terdapat perbedaan pendapat antara tokoh tua dan pemuda, sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi kronologinya seperti ini. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, bom atom dijatuhkan oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, berita mengenai kekalahan Jepang didengar oleh Sultan Syahrir dari radio saluran luar negeri. Nah, karena menyerahnya Jepang kepada sekutu sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Di sini terdapat perbedaan pendapat antara para pemuda dengan tokoh-tokoh tua. Para pemuda ingin Soekarno secepatnya mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, pendapat tokoh-tokoh tua ingin menunggu arahan dari pemerintah Jepang untuk menghindari konflik dengan tentara Jepang. Oke, kita sekarang masuk ke peristiwa Rengas Dengklok. Nah, apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Jadi, peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda. Nah, berdasarkan informasi dari Historia tahun 2020, Soekarno dan Muhammad Hatta diungsikan ke sebuah rumah milik seorang petani keturunan Tionghoa yang bernama Chow Kishong. Nah, apa tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok? Tujuan dari peristiwa ini yaitu untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang. Harapannya, Soekarno dan Hatta bisa setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kapan peristiwa Rengas Dengklok? Jadi, peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, tepatnya 1 hari sebelum Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemudian, karena golongan tua menyadari hilangnya dua tokoh penting, maka mereka mengutus Ahmad Subarjo untuk menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo menjadi penengah dalam selisih pendapat antara golongan muda dan tua dan berhasil meyakinkan golongan muda untuk membiarkan Soekarno-Hatta pulang. Akhirnya peristiwa Rengas Dengklok berakhir setelah golongan muda setuju dan membiarkan Ahmad Subarjo mengantar Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta bertemu dengan pihak Jepang, yakni Otoshi Nishimura. Sayangnya Indonesia belum diperbolehkan merdeka karena Jepang harus mempertahankan status quo-nya. Status quo di sini maksudnya adalah Jepang diharuskan untuk tetap menjaga kondisi Indonesia seperti biasanya dan tidak diperbolehkan mengubah kondisi di Indonesia sampai kedatangan kembali sekutu ke Indonesia dengan tujuan menjajah kembali Indonesia. Dengan alasan itu, Soekarno dan Hatta bertekad untuk tetap mengumumkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Di sana juga terdapat Ahmad Subarjo, Burhanuddin Muhammadiyah, Soekarni, Sudiro, serta Sayuti Melik. Nah, pemilihan rumah Laksamana Maeda karena lokasinya dianggap aman pada saat itu. Nah, karena berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, sekarang rumah ini dialihfungsikan menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Nah, semua para tokoh yang ada di rumah Laksamana Maeda membahas apa saja yang perlu dituliskan dalam proklamasi kemerdekaan. Awalnya, naskah proklamasi ditulis tangan sendiri oleh Soekarno. Kemudian, setelah diskusi panjang, naskah selesai dirumuskan dan diketik oleh Sayuti Melik sampai pukul 4 pagi. Nah, sekarang kita akan lihat naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di sisi kiri merupakan naskah asli teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditulis sendiri oleh Soekarno. Dan di sebelah kanan juga merupakan naskah otentik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kira-kira teman-teman bisa temukan tidak? Apa perbedaan antara naskah asli dan naskah otentik proklamasi kemerdekaan? Kalau teman-teman tahu jawabannya, boleh tuliskan di kolom komentar. Nah, kalau teman-teman belum tahu, Miss akan jelaskan di selanjutnya. Jadi, terdapat perbedaan antara teks proklamasi asli dan otentik. Nah, naskah proklamasi asli adalah naskah yang belum mengalami perubahan dan masih ditulis tangan. Sementara teks proklamasi otentik sudah mengalami perubahan redaksi dan diketik. Jadi inilah perubahan pada teks proklamasi asli dan otentik, yaitu yang pertama, kata tempo menggunakan H diubah menjadi tempo tanpa H. Yang kedua, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia di akhir naskah diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan ketiga yaitu penulisan tanggal sebelumnya adalah Jakarta 17/8/05 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, inilah naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di sini makna dari kalimat pertama naskah proklamasi kemerdekaan yaitu menjadi pernyataan bangsa Indonesia bahwa setelah teks proklamasi ini dibacakan, mereka sudah merdeka dan mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, kita masuk ke peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah naskah proklamasi sudah berhasil dirumuskan, akhirnya proklamasi kemerdekaan bisa secepatnya dilakukan. Semua persiapan selesai pada pukul 6 pagi di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, awalnya lokasi pembacaan naskah proklamasi diusulkan di lapangan Ikada. Namun karena daerah yang tidak aman karena dekat dengan kantor pemerintahan Jepang, sehingga akhirnya lokasinya dipindahkan ke Rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, yang sekarang menjadi Jalan Proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung di halaman rumah Soekarno dengan tim keamanan Latif Hendraningrat, Suhut yang mengurus tiang bendera, dan beberapa tokoh lainnya ikut menemani pembacaan proklamasi kemerdekaan, termasuk Wali Kota Jakarta pertama yakni Suwiryo dan Ketua Pemuda Muwardi yang memberikan sambutan pada waktu itu. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno sendiri. Oleh karena jasanya, Soekarno disebut sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Setelah teks proklamasi dibacakan, dilanjutkan dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Pengaruh dibacakannya teks proklamasi bagi bangsa Indonesia menandakan kalau bangsa ini sudah merdeka yang artinya terbebas dari penjajah. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa pertama, penyebarluasan berita pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilakukan lewat kantor berita radio yaitu Hoso Kanri Kyoku atau Radio Republik Indonesia dan Dome atau perusahaan radio antara. Selain melalui radio, berita proklamasi kemerdekaan juga disebarkan melalui surat kabar Suara Asia. Para pemuda juga menyebarkan berita proklamasi melalui penyebaran pamflet, mengadakan pertemuan,
dan menulis pada tembok-tembok. Selain itu, pihak pemerintah Indonesia menugaskan gubernur yang telah dilantik pada 2 September 1945 untuk menyebarkan berita ini di wilayah masing-masing. Jadi, mengapa perlu penyebaran berita? Karena pada saat pembacaan naskah proklamasi hanya dihadiri oleh beberapa masyarakat saja. Jadi diharapkan melalui penyebaran berita menggunakan radio, surat kabar, atau secara mulut ke mulut, seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahui berita mengenai kemerdekaan Indonesia. Peristiwa kedua, yaitu setelah penyebaran berita mengenai kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia mengibarkan bendera merah putih, merebut instalasi militer, atau melucuti kekuatan asing yang masih ada. Usaha menegakkan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung. Antara lain, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Oke, jadi inilah peristiwa kebangsaan yang terjadi sebelum, saat, dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, supaya teman-teman lebih memahami lagi mengenai peristiwa kebangsaan yang terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, Miss akan memberikan latihan soal. Jadi pertanyaan pertama, di mana dan kapan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok? Yang kedua, apa tujuan peristiwa Rengas Dengklok? Yang ketiga, di mana lokasi penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang keempat, apa perbedaan naskah asli dan otentik proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pertanyaan terakhir, di mana pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jadi untuk jawaban dari pertanyaan ini kalian boleh tuliskan di kolom komentar atau dikumpulkan saat pertemuan les nanti. Dan kalau teman-teman masih punya pertanyaan boleh ditanyakan saat les nanti. Kalau kalian suka video ini, boleh di like dan share ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.